janget minyak telan niku. Jadi kalau ada Trimurti ya, ada Trimurti Brahma Wisnu Siwa, ada Gusti Allah Bapa Putra ingkang Roh Kudus, lajeng ana wonten malih mengki Gusti Allah, lajeng napa Kanjeng Nabi Muhammad, lajeng kalih para imam ngoten menika, lajeng dan berbagai tripandurat ya, simbol-simbol yang tiga gusti ya, atau tri gusti atau tripurusa ya, atau kalau dulu para wali menyebutnya trimino, mino itu ikan Pak, mino itu ikan. Jadi memang tripandurat ini atau tiga penyangga jagat ini, yang satu orang mana saja boleh, mau orang Aceh, mau orang Pak Yusuf Kala di mana di Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi harus ada Jogja Solonya. Harus ada orang Jogja Solonya sebagai yang janget pinatelonnya. Yang naleni kebertigaan ini, itu harus ada Jogja Solonya. Bukan hanya orang Jogja, orang Solo, maksudnya kabudayan Yojo kalian kabudayan Solo. Nah itu yang perlu dijelaskan, karena itu. 2014 kan presiden, jangan-jangan Jogja Solo. Wah, cilaka iki. Cilaka itu, jadi perlu dijelaskan itu. Iya betul, jadi kabudayan Jogja, kabudayan Solo, ini harus manunggal Pak. Kalau mau toto titik tentrem lagi, kecuali kalau mau cerah gawe bubrah, ayo wes isan, kan gitu. Jadi kabudayan Yojo, kabudayan Solo ini harus manunggal sebagai janget pinatelon. Janget itu tali, janget itu talinya, kencangnya. Dan itu harus pinatelon, harus bertiga. Jadi nggak bisa cuma budaya Jawa atau budaya Jogja sama budaya Solo tok, nggak bisa. Kita harus berkenalan, bersahabat dengan kabudayan yang lain juga. Yang satu rumah di dalam rumah Indonesia, kabudayan Aceh, kabudayan Papua, kabudayan mana misalnya Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, kabudayan Kalimantan, kabudayan Sulawesi, kabudayan Sumatera, semuanya kita harus kenal. Karena apa? Madeg ing Dwinaga tadi Taman Sari dengan Sriwedari, itu artinya kita harus juga bersahabat, menjalin persaudaraan dengan kabudayan yang lain. Tanpa itu jangan pinatelon nggak bisa. Masa mau dwi kejiret gitu. Kalau cuma dua kejiret nggak mungkin. Nggak cukup tangannya, nggak cukup budayanya. Kita tetap harus nyonggo seluruh budaya Indonesia tanah air kita ini. Gitu. Lagumu Bang. Nusantara. Kudu nyanyi iki. Tak tagih iki. Nganggo tagihan. Itu ya Mas ya. Jadi janget pinatelon ini berarti Jogja dan Solo ini menjadikan sesuatu menjadi trisula tadi ya. Betul lah, betul. Jadi memang nggak mungkin kita tanpa jejaring kabudayan ini, nggak mungkin. Karena ini terlalu berat Pak kalau kita cuma kabudayan Jogja saja yang dibawa jadi Kondo Buwono. Menurut saya itu tangeh lamun. Atau budaya Solo saja yang harus dibawa untuk menjadi Kondo Buwono. Menurut saya itu tangeh lamun. Enggak mungkin itu. Kita harus jadi janget pinatelon. Kabudayan Yojo, kabudayan Solo, kemudian kabudayan seluruh tetangga-tetangga budaya kita. Baru itu jadi Kondo Buwono. Artinya muni gitu loh. Artinya bunyi gitu. Gitu. Mungkin Mas Rozi, Pak Joko ada monggo lho Pak Joko. Boleh. Memberi pengantar untuk selanjutnya yang akan dibawakan nanti Mas Joko. Kita kan sudah tahu ada 4 ini. Lalu 4-4-nya itu apa masih harus menjadi 4 soko atau ada upaya lain? Kudu tetap pisah atau sebaiknya bagaimana Mas Joko? Ini monggo. Kalau saya mungkin saya melihat 4 saka ini kalau tidak dipisah mungkin hilang malah. Jadi kalau pemahaman saya sanepan-sanepan yang menjadi lakon namanya dari Kartosuro tadi ya, mungkin Kartosuro akan menjadi 4, menjadi yang sebenarnya 2 ya, pada dasarnya itu Etan dan Kulon, tapi ada 4 sokonya Mangkunegaran, Kasunanan, Kasultanan dan Pakualaman. Jika itu tidak dibuat oleh para leluhur kita, para pandito
dan penasehat betul. Penasehat dari kerajaan dulu ya. Kalau ini tidak dipisah, saya yakin hancur, dan sekarang ini kita tidak akan pernah melihat Puro Mangkunegaran, kita tidak akan pernah melihat Kasunanan, tidak akan pernah melihat Kasultanan, tidak akan pernah melihat Pakualaman. Mereka berkaca pada sebelumnya mungkin. Jadi para pandito berkaca dari sebelum Kartosuro ini, ketika mereka frontal menghadapi serangan-serangan dari luar, mereka merasa mensentralisasi, namanya Majapahit dengan sentralisasinya. Betul. Saya ini memahaminya begitu sentral, hancur, dihancur leburkan sampai ke bekas-bekasnya hancur. Kemudian keraton yang lain mungkin sebelumnya begitu. Betul, ya. Melihat kejadian itu para pandita mungkin ini bukan sudah tidak zamannya ini, kalau begini nanti anak cucu kita nggak melihat lagi Mataram. Bekas keratonnya nggak ada. Maka membuat, kalau saya sebut tadi Mas Herman menyebutnya lawaan, ya mungkin lawaan kan, lawaane para pendeta ini dilawak iki digawe papat nih rapopo akhire ini grand design ini digawe papat. Lawaane totoane pati ya Pak. Nah, totoane. Tapi begitu hebat satu strategi seperti ini yang bisa dibuat dua, kemudian seakan-akan. Dan sejarah yang kita tahu, yang tertulis, yang mungkin tidak ngerti ini, apakah ini penulisannya juga orang kepentingan bangsa Belanda atau yang lain, maka dianggap yang ini perang Kerukono. Padahal saya tahu etok-etokane bagaimana ketika Pakubuwono ke-6 ya mungkin. Pakubuwono 6 dengan Sunan Bangun, yang dengan sebutan Bangun Topo. Iya, Bangun Topo. Etok-etoke Pangeran Diponegoro kon kira-kira perang nek Solo ora jebule padha wae Mas. Tak biayai ya kok kono ya. Kono pirang-pirang kan kene tengok-tengok enak. Artinya Belanda tidak akan mengejar ke sini. Betul. Jadi mungkin itu Pak Joko, kalau Soko 4 ini memang harus tetap ada, memang saya kira begitu kalau. Tapi menurut saya juga Mas, Soko 4 ini betul Pak Joko. Saya malah baru terpikir sekarang ya. Tiap hari lihat pendopo, tiap hari lihat dalam gitu, memang benar. Kalau menurut saya keempat Soko ini akhirnya diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang luar biasa. 2 puro dan 2 keraton. Ini menurut saya luar biasa. Karena kan kalau dalam kalau sebuah pendopo gitu kan, taruhlah menghadap selatan atau menghadap utara. Yang depan ini kan kira-kira yang depan ini biasanya kayunya beda-beda loh, nggak salah gitu ya Tat ya, iya gitu Pak. Jadi memang ini luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengangkat kembali catur Sagotro ini, bahkan diwujudkan dalam bentuk pendopo-pendopo yang hari ini masih ada, menurut saya itu seakan-akan para sesepuh, para leluhur itu sebetulnya sudah titip pesan sama kita, ini besok bakal ono catur, ning tetep Sagotro, tetep nyunggi bareng-bareng Agung Kang Maha Kuwasa kan gitu. Kalau saya memandangnya begitu. Itu Pak Joko mungkin ada. Pak Joko ini jangan luwih ngerti ning aku. Iya itu. Saya tadi dijabil Mas Ustadz, sajake kok udane leren, anginnya teko ya. Sembribit rada merinding saya Mas. Apakah ini sudah memasuki mangsa kawruhan? Jadi ada roh yang membimbing kita menuju Tripurusa tadi. Kelihatannya kok saya tintrim gitu. Nah ini mau dilanjutkan kemana? Karena sudah tintrim. Apakah Jawane itu menjadi Jawa sebutan untuk bangsa subetnik atau etnik, atau itu sanepo juga yang berarti adalah menurut saya dalam pandangan spiritual jumenenging wahayu jawotoning wicaksono. Nah saya serahkan pada Mas Joko ini untuk ngudari jumenenging wahyu yang harus kita bedah malam ini Mas. Memang kalau kalau Belanda itu memperkecil Jawa itu akhirnya menjadi etnis Jawa Pak. Kemudian ditimpakan kepada Mataram ya, yang dari Jawa Selatan ini, kemudian Jawa Tengah, sedikit ke Jawa Timur dan sedikit ke Jawa Barat. Itu menjadi kayak semacam etnis Mataram gitu.
Tapi sebetulnya kalau kita lihat bahwa kemudian kalau kita agak perluas, kemudian kolonial juga menjadikan Jawa itu ya Pulau Jawa. Meskipun orang Jakarta kadang-kadang nggak mau disebut Jawa. Pulang ke Jawa ya, maksudnya ke timur. Itu, tapi sesungguhnya Pulau Jawa itu juga sebetulnya terlalu kecil kalau untuk diberatkan kepada Pulau Jawa. Tapi sejati neng Wahyu tadi Pak? Jumenenging Wahyu tadi itu menurut saya sangat menarik karena itu berkaitan dengan artefak-artefak. Jadi prasasti-prasasti yang mengku atau menyandang kata-kata Jawa Dwipara itu sesungguhnya tersebar luas sekali. Misalnya ada di Cholamandala India, kemudian ada di Asia Tengah, kemudian ada di Hawaii, Hawaii kan Jawa II, Jawa kecil, ya. Kemudian ada juga di Maladewa, Pulau Maladewa, bahkan konon ada juga di Madagaskar dan ada di Manhattan di Amerika. Jadi memang artefak ataupun prasasti yang memuat kata Jawa Dwipara ini areanya sangat luas sekali. Saya kadang-kadang nggak berani menyatakan begitu. Jangan-jangan nanti kalau kita mengatakan kembalikan Nusantara kepada orang Jawa, ya itu Amerika kukut nanti, Manhattan kena, kemudian Madagaskar juga cengkehnya kena juga Pak nanti. Jadi kan menurut saya ini mungkin sekarang kita perlu untuk rodo sakmadyo saja, bahwa Jawa itu ya Nusantara dan juga itu ya Indonesia begitu. Jadi memang kita nggak bisa memisahkan Jawa dengan Indonesia atau Indonesia dengan Jawa kita pisahkan, itu nggak bisa. Dan bahwa itu kemudian mengerucut kepada ras orang Jawa tribal yang sangat tribalistik, sangat feodal, ini menurut saya harus ditinjau kembali. Karena menurut saya tidak trep ya. Seperti misalnya sebutan pangeran disamakan dengan prince atau princess, itu saya keberatan. Karena kalau prince atau princess di Eropa itu mereka tuan tanah betulan, menguasai hutan Sherwood ya toh, musuhnya Robin Hood kan gitu. Nah kalau di Jawa enggak. Di Jawa itu yang namanya pangeran itu ya pangengeran, panggenan ngenger, tempat ikut, tempat ngenger itu ya ngawulo. Jadi dulu misalnya di dalam setiap dalem ya, di dalam misalnya Notoprojo atau siapapun itu 1.500 rakyat setiap harinya keluar masuk. Ada yang belajar silat, ada yang belajar gamelan, belajar solawatan, belajar bekso, menari dan belajar. Jadi dalam itu dulu tempat belajar. Jadi bukan seperti sekarang tempat lambang satu sosial yang sudah nggak laku kan gitu kalau sekarang. Oleh karena itu menurut saya tinjauan terhadap Jawa, kemudian Pulau Jawa, etnis Jawa, kemudian feodalisme di kalangan Jawa menurut saya harus ditinjau kembali karena ini sangat kolonial dan sangat tidak sesuai dengan spirit orang Jawa itu sendiri. Para ilmuwan kita sebetulnya sudah mulai curiga dengan satu gejala yang namanya Nirlandosentrisme. Jadi Nirlando itu orang-orang Nederland yang menulis sejarah di atas kapal. Mereka nggak mengerti lapangannya gimana, nggak mengerti. Jadi kayak siapa misalnya De Graaf ya, Piaget itu mereka itu menulisnya di atas kapal. Jadi hanya terima laporan dari sumber-sumber informan mereka, kemudian ditulis jadi sejarah Jawa, atau Raffles ya menulis sejarah History of Java dan lain sebagainya. Itu datanya cuma laporan dari orang. Ini yang menurut saya sangat berat kalau baca itu bukunya Raffles itu History of Jawa. Ini mbok rene to sinau karo geng kubro, saya bilang gitu. Dijak neng kuburan. Ini loh Jawa. Menurut saya begitu Pak Joko. Jadi Jawa ini bukan menunjuk pada etnis, sama sekali bukan. Tapi kebudayaan yang tadi Pak. Yang napa Pak kalau Bang? Jumenenging Wahyu. Kalau ditulis sebetulnya Jahuwo. Jahawa. Tapi hanya biasanya lebur jadi menjadi Jawa. Jumenenging Wahyu. Itu menurut saya satu hal yang membawa kita kepada satu petunjuk bahwa memang kita di Jawa ini harus religius. Pak Sartono Kartodirjo aja sejarawan yang sangat sekuler, sangat skeptis terhadap agama. Beliau nggak bisa mengatakan bahwa ya kebudayaan Nusantara ini religius. Silahkan agamanya apa, silahkan kepercayaannya apa.
mau pangestu, mau apa namanya Trikoro Darmo, mau apapun ataupun wah muni durasi maksudnya. Dipancing terus kok ya tadine pun tak leren biyen gitu. Iki ngebel mesti ra ketok. Wedangan karo udut-udut riyen iki.